sana sini oke? Atau lo ngerasa udah paling oke ya jadi bisa nempel sama semua cowok, hah? Lo bisa-bisanya jalan sama Melon? Padahal lagi ada masalah sama Nadif. Sekarang gue tanya sama lo ya, Bel. Ngapain lo jalan sama cowok? Lo tau gak? Nadif itu lagi butuh banget dukungan lo. Oh Masoy, oh my god, gak asoy banget lo Bel. Sasiplok, sana sini nemplok. Lo bisa mikir gak? Atau lo gak punya otak? Terus aja belain Nadif. Jadi kita gak jadi ke kafe? Ya enggak lah. Mama ini bukan seperti yang kamu lihat. Gak seperti apa yang Meta lihat. Nona mau ngeles apa? Meta lihat pakai Meta punya mata sendiri, Nona. Meta betul-betul kecewa sekali sama Nona. Nona ini toh orang yang betul-betul Meta percaya yang nantinya bisa mendukung Beta dalam situasi apapun. Supaya Nona tahu Beta toh butuh dukungan dari Nona. Beta butuh dukungan dari Nona karena ada yang meminta Beta. Tapi apa? Nona lebih memilih berdoa dan bermesra dengan Delon, anak yang 5 beracun ini. Yang berkhianat itu bukan aku, tapi kamu. Beta berkhianat. Beta berkhianat. Supaya Nona tahu Beta ini toh yang selama ini berjuang untuk berbuat baik buat Nona. Dari waktu orang SMA sampai saat ini, Beta Nona, Beta ngerasa Beta yang paling berjuang dalam orang berdua punya hubungan. Nona tega mengkhianati Beta punya kehidupan, Beta punya cinta yang tulus buat Nona. Udah, cukup. Ini semua salah paham. Lo juga. Kenapa lo nggak dengerin penjelasan dari? Ale mau sini. Ale kalau nggak tahu apa-apa. Ale kalau nggak tahu apa-apa. Ale jangan banyak ngomong. Ini apa-apaan sih? Lo nggak apa-apa? Beta apa-apaan? Beta apa-apaan Nona? Ternyata Nona Bella ini nggak menghargai Beta Nggak menghargai Beta sebagai Nona punya pacar. Nona betul-betul toksik Ternyata Nona ini perempuan yang bisa gampangan juga. Wah! Ah! Lepasin gue! Ternyata Nona ini perempuan yang bisa gampangan juga. Karin, gue minta maaf perkara semalam ya. Gue bukan yang gak mau ngangkat telepon lu, tapi memang HP gue itu ada di kamar, gue tinggal. Karena semalam tuh ada kejadian yang ya hektik lah di kosan gue. Ada insiden Nadif yang diminta untuk cabut dari kosan. Emang Nadif buat insiden apaan? Ya jadi Nadif itu kepergok kalau dia bawa cewek ke kamarnya. Dan yang anehnya, Nadif ini nggak kenal sama cewek itu. Tapi cewek itu bilang, ngakunya dia kenal deket sama Nadif. Ya udah, makanya kemarin tuh fokus sama masalahnya Nadif itu. Terus anak-anak kosan juga pada marah, pada kecewa sama Nadif. Dan anak-anak minta Nadif untuk cabut dari kosan, diusir dari kosan. Karena Nadif udah melanggar peraturan yang sangat berat. Emangnya lu nggak ngajak ngobrol tuh cewek dulu apa? Nah itu salahnya gue. Fokus gue kemarin itu cuma sama Nadif tok. Dan gue baru sadar bahwa si cewek itu udah pergi.
Gue kasihan sama Nadif. Iya sih, kasihan juga. Gue tuh emang belum lama ya kenal sama Nadif. Tapi gue yakin banget gak mungkin Nadif ngelakuin itu. Ya maksud gue kan dia bucin banget sama Bella. Itu dia, Rin. Gue sama anak-anak yang lain juga percaya bahwa Nadif itu gak mungkin lah ngelakuin hal-hal kayak gitu. Orang kita sahabatan udah lama kok, udah kenal satu sama lainnya kayak gimana. Cuman susahnya, kita itu susah buat ngebuktiin bahwa Nadif itu gak bersalah. Atau jangan-jangan temen kosan lo ada yang ngejebak Nadif. Ngejebak Nadif? Siapa? Perasaan Nadif gak punya musuh deh di kosan. Kecuali Radit CS. Lo satu pemikiran sama gue, Ki. Karena sekarang posisinya Radit CS itu lagi diskors. Dan mereka tuh kan musuhan banget sama kalian. Dendam banget sama kalian. Nah makanya itu Radit CS akhirnya ngefitnah Nadif. Supaya bisa memecah belah kalian. Biar Nadif bisa diusir dari kosan. Bener gak? Masuk akal. Wah iya lagi. Thank you banget, Rin. Thank you banget. Rin, thank you banget ya. Gue abis curhat sama lu, abis ngobrol sama lu, gue langsung dapat pencerahan. Sekarang gue harus cabut. Makasih banget ya. Iya. Thank you. Thank you ya. Oke. Aduh. Pak Regar. Aduh, maaf. OMG, why you selalu ngancam nyawa saya? Ya, saya nggak sengaja, Pak. Maaf, Pak. Kenapa juga harus dengan Delon itu? Beta punya hati ini toh. Rasanya seperti tercabik-cabik dan tertusuk-tusuk belati. Wah, Ale mau sini. Ale kalau nggak tahu apa-apa. Ale kalau nggak tahu apa-apa. Ale jangan banyak ngomong. Ini apa-apaan sih? Lo gak apa-apa? Ah! Aduh. Aduh. Jangan-jangan selama ini kamu sengaja ya cari gara-gara sama saya? Pak, masa saya nyari gara-gara sama dosen sih? Nggak mungkin banget lah. Abis sih sering banget kamu nabrak saya. Udah kemarin teriak di depan kuping saya. Kuping saya jadi sakit. Saya minta maaf ya, Pak ya. Maaf ya, Pak. Pak, please banget. Saya sekarang harus pergi dulu karena ada masalah urgent sama teman saya. Maaf, mari Pak. Sekali lagi minta maaf ya, Pak. Kebiasaan kabur. Asli, emang ide lu tuh paling oke. Pasti sekarang si Rifki lagi ketawa-ketawa senang-senangan sama Karim. Iya. Hebat kan gua. Aitsa, kalian di sini rupanya. Ketemu nggak? Ketemu siapa? Lah ketemu siapa? Kalian tadi izinnya sama gua nyariin siapa? Nadif lah. Oh. Malah lihat-lihatan. Oh, gua tahu. Kalian sengaja tadi cabut ninggalin gua sendirian biar gua sama Karin gitu. Iya. Ups, ketahuan. Kita diajak Loki. Peace. Kalian tuh kenapa sih? Aduh, bener-bener gua kira kalian tuh serius nyari Nadif. Lagian nih ya. Si Nadif itu nggak akan kenapa-kenapa. Secara dia itu Menteri Pertahanan Negara IP. Kabel band maksudnya. Dan mentalnya juga pasti mental sekuat baja. Iya, tapi masalahnya Nadif ini, sobi kita, itu dia dijebak dan difitnah. Hah? Maksudnya? Ya ini semua skenario dan ulahnya Radit CS. Lo serius, Ki? Radit CS? Wah, kalau bener mereka udah keterlaluan tau nggak? Nggak bisa dibiarin. Di mana-mana Bella nggak kelihatan. Besti, yakin nih Bella udah jalan ke kampus.
Gue gak tahu sih, tapi ini gue khawatir banget tau gak sih, ini Bella gak ada sama sekali loh di kampus. Tuh Giska, bukannya Giska sekolah sama Bella. Mending coba tanyain aja yuk. Udah deh, coba. Giska! Kenapa? Gue mau nanya, lo liat Bella nggak ya? Enggak tuh, gue gak lihat dia seharian. Kalau nggak salah tadi di kelas juga absen deh. Kemana lagi sih dia? Kenapa sih? Bella kenapa? Bella lagi ada masalah sama Nadif. Lo tau kan Nadif? Pacarnya Bella yang rambutnya kribo itu. Nah iya, mereka lagi terancam putus. Bagus deh. Kok bagus? Lah, ya bagus kalau mereka mau ngambil keputusan untuk putus baik-baik. Kalau putusnya nggak baik-baik kan mesti jadi teman lagi. Kan satu geng kan kalian? Ya apalagi kalau misalkan hubungannya udah bermasalah kan bagus kalau didiskusikan. Kok lo gak ada simpati-simpatinya ya? Lo tuh temennya atau musuhnya sih? Kalau itu terserah lu sih nganggepnya apa. Cuman kan ada juga orang yang bilang buat apa mempertahankan hubungan kalau si cewek udah deket sama cowok lain. Gitu. Mulut lo bisa dijaga nggak? Waduh. Hah? Lo gak usah nyebarin gosip, bisa nggak? Giska, lo jangan main asal fitnah Bella kayak gitu aja dong. Oh kalian belum tahu ya? Kan kalian temennya. Soalnya anak-anak Arsi dua-dua udah pada tahu kalau Bella lagi deket sama Delon. Kan waktu itu gue juga pernah lihat si Bella bantuin Delon pas waktu Delon telat masuk kelas. Ya. Tuh. Kan? Gue bilang juga apa? Delon. Padahal tadi kalian bilang Bella lagi berantem sama Nadif. Cepet juga ya dia move on-nya. Thanks ya, Melon. Gue duluan ya. Sama-sama, Bel. Wih. Bella. Lo keterlaluan banget ya. Lo cewek model apa sih? Hah? Lo mau dicap apa? Cewek sana sini oke? Atau lo ngerasa udah paling oke ya? Jadi bisa nempel sama semua cowok, hah? Lo bisa-bisanya jalan sama Melon? Padahal lagi ada masalah sama Nadif. Sekarang gue tanya sama lo, Bel. Ngapain lo jalan sama cowok? Lo tau gak? Nadif itu lagi butuh banget dukungan lo. Oh Masoy, oh my god, gak asoy banget lo Bel. Sasiplok, sana sini nemplok. Lo bisa mikir gak? Atau lo gak punya otak? Terus aja belain Nadif. Di mata kalian gue kan yang selalu salah. Hah? Mau ngelakuin apapun gue gak pernah benar di mata kalian. Bella! Lo tuh kalau salah tinggal ngaku salah, tau gak? Lo tuh udah jalan sama Melon, gue udah lihat. Ini masalahnya ada apa sih sebenarnya? Bella kok emosional banget kayak gitu ya? Jangan-jangan salah ngomong lagi. Gimana dong? Padahal kan maksud gue Bella sama Delon deket bisa jadi sahabatan. Jadi nggak enak sama Bella. Makanya jangan lempeng-lempeng banget kalau ngomong. Ini udah keterlaluan sih. Kalau gitu sekarang mendingan kita samperin mereka rame-rame. Gue setuju. Kalau emang udah si Radit dan si Adi Ces yang udah ngefitnah si Nadif, kita harus kasih pelajaran sama mereka. Ember. Eh.